Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kata-kata penghormatan kami yaitu kepada Bapak dosen pengampu Dr. Ruslan SPD MED sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Peran Psikologi Kepribadian di Madrasah. Nah, saya ditemani oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Najwa Duratul Hikmah, dan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa dan turut berperan handal dalam pembuatan makalah serta PPT ini, yaitu ada Putri Munira dan Agustina Rahayu. Nah, pada topik kami ini, kami akan membahas definisi kepribadian menurut pandangan ahli teori psikologi kepribadian, pendidikan moral, dan hubungannya dengan psikologi kepribadian, faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi kepribadian, kaitan psikologi kepribadian di madrasah, dan terakhir implementasi psikologi kepribadian di madrasah. Baik, untuk presentator pertama akan dijelaskan oleh Agustina Rahayu. Kepada rekan saya, Agustina Rahayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepribadian menurut pandangan para ahli. Di sini saya mengambil pendapat dari Dr. Sarlito Wirawan. Dr. Sarlito Wirawan ini adalah seorang ahli terjemahan dari buku-buku psikologi. Nah, ia mengatakan bahwa kepribadian itu adalah kumpulan sifat biologis di mana berbentuk dorongan, kemudian adapun kecenderungan, rasa, dan uh, dan diperoleh melalui pengalaman yang telah dialami oleh seseorang. Kedua, dia mengatakan bahwa kepribadian itu adalah kumpulan keseluruhan organisasi, kemudian ditentukan pada manusia pada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Misalkan seperti usia 5 tahun, usia 10 tahun, ataupun sudah dewasa usia 18 tahun. Lalu yang ketiga ada kepribadian adalah tingkat di mana sifat itu menentukan tingkatan manusia yang mempengaruhi pandangan orang-orang pada kepribadian kita. Yang keempat yaitu kepribadian adalah kesatuan dari kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan. Seperti misalkan kita seseorang yang ceria, maka itu akan menjadi kepribadian kita. Selanjutnya boleh moderator. Yang pertama di sini saya akan membahas kembali teori pada kepribadian. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis ini dikemukakan oleh seorang ahli psikolog yang bernama Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini mengatakan bahwa kepribadian itu muncul karena adanya pengalaman kita pada masa lalu yang mempengaruhi perilaku kita pada masa depan sekarang ini. Nah, ia mengatakan bahwa kepribadian itu ada 3 bagian. Yang pertama ada ego, lalu ada ID, ada super ego. Selanjutnya, nah yang pertama ada ID. ID di sini adalah satu sifat biologis
di mana seseorang itu didorong seperti contohnya rasa lapar, adanya rasa kedinginan ataupun rasa haus, ingin minum dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kemudian ada ego. Ego ini adalah sifat kita di mana kita mengambil keputusan. Jadi kita menggunakan sifat ego ini di mana kita berpikir keras tentang konsekuensi yang akan kita lalui. Kemudian ada super ego. Super ego ini adalah suatu perilaku kita di mana kita harus menuruti aturan-aturan berupa moral ataupun nilai agama-agama yang ada pada setiap kepercayaan seseorang. Selanjutnya, lalu ada yang kedua ada teori humanistik. Nah, teori humanistik ini bertujuan untuk memanusiakan manusia, di mana di sini perkembangan kepribadian manusia tidak maksudnya dia dibebaskan untuk memilih apa yang ingin dia lakukan, tidak ada diikat oleh seseorang ataupun orang lain. Nah, teori humanistik ini dikemukakan oleh seorang ahli psikolog yang bernama Abraham Maslow. Kemudian selanjutnya, adapun teori kognitif oleh Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini seorang ilmuwan filsuf di mana dia seorang yang terkenal pada teori kognitif pada perkembangan pendidikan. Nah, kemudian ia menekankan bahwa kepribadian terjadi akibat adanya interaksi antar individu ataupun antar lingkungannya. Maka terbentuklah kepribadian yang berbeda-beda. Selanjutnya boleh. Yang keempat, ada teori ciri atau trait theory. Nah, berdasarkan teori kepribadian ini dikemukakan oleh Erkatzel, Eber, dan Tatsouko pada tahun 1970 yang mengatakan bahwa ciri-ciri setiap orang itu berbeda-beda, yaitu karakteristiknya yang pemarah, pemalu, ataupun yang ceria, yang pendiam, dan lain sebagainya. Jadi itu menonjolkan kepribadian seseorang. Kemudian selanjutnya. Adapun teori 5 faktor yang dikemukakan oleh Robert M.C. Cray and Paul Costa. Nah, ia mengatakan bahwa kepribadian berlandasan 5 faktor. Yang pertama ada keterbukaan. Nah, keterbukaan ini biasanya seseorang itu lebih kreatif, seseorang itu lebih bisa memberikan pendapatnya secara percaya diri ataupun lebih suka sosialisasi. Yang kedua ada ekstraversi. Nah, ekstraversi ini adalah seseorang yang suka dengan keramaian dan suka menjadi pusat perhatian oleh semua orang. Karena dia seorang yang ekstrovert biasanya. Yang ketiga ada neurotisisme. Nah, neurotisisme ini adalah emosi yang stabil. Biasanya seseorang yang memiliki tingkat neurotisisme ini adalah seseorang yang mudah stres. Kemudian seseorang yang memiliki perilaku yang berubah-ubah setiap saatnya. Jadi perilaku ini mudah sekali untuk tidak konsisten. Lalu yang keempat ada kesadaran. Nah, kesadaran adalah kepribadian di mana seseorang itu sangat berhati-hati, kemudian orangnya sangat rajin, lalu teliti terhadap semua yang akan dilakukannya. Lalu yang kelima ada kesesuaian. Nah, kesesuaian ini adalah sifat kepribadian seseorang di mana dirinya berperilaku dianggap baik dan suka berinteraksi dengan seseorang, lalu dan memiliki sifat simpatik dan
hangat, jujur, dan suka menolong sesama, tidak memandang latar belakangnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agustina Rahayu yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Nah, presentator selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Munira. Kepada Putri Munira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang pendidikan moral dan kaitan dengan psikologi kepribadian. Nah, pembelajaran moral ini merupakan pembelajaran yang bertujuan agar mendidik seseorang ini agar memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupannya dalam berkeluarga. Nah, moral ini merupakan seperangkat nilai, norma, dan etika yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Di sisi lain, kepribadian ini mencakup semua karakteristik psikologis dan perilaku yang membedakan seseorang dari orang lain. Nah, moral ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang ya. Nah, nilai-nilai moral yang diajarkan sejak kecil dapat membentuk sistem nilai yang dipegang oleh individu dan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dunianya. Nah, sistem moral individu dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dalam beberapa cara. Nah, misalnya nih, seseorang yang tumbuh dengan sistem nilai moral yang kuat mungkin lebih cenderung menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki rasa empati yang tinggi, dan dia juga bersikap jujur dan adil dalam interaksi sosial. Nah, di sisi lain, seseorang yang tumbuh tanpa sistem nilai moral yang jelas, mungkin seseorang dia ini lebih cenderung menjadi pribadi yang impulsif. Dia ini tidak bertanggung jawab dan kurang memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Nah, selanjutnya, nah, di sini dalam konteks pendidikan moral ini dapat diterapkan melalui program-program pengajaran yang mengajarkan nilai-nilai moral dalam kurikulum di sekolah. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran nilai-nilai moral dalam kurikulum. Nah, pembelajaran nilai-nilai moral dalam kurikulum ini bisa diterapkan di sekolah. Nah, sekolah dapat menginteraksikan nilai-nilai moral dalam kurikulum dengan mengajarkan anak-anak mengenai tentang etika, tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, kerjasama, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial ini juga bisa diterapkan di sekolah. Nah, sekolah dapat mengadakan kegiatan sosial seperti melakukan kegiatan gotong royong, bakti sosial, dan kegiatan lainnya yang membantu anak-anak ini memahami betapa pentingnya berkontribusi pada masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang lebih aktif. Nah, yang ketiga ini ada pengalaman belajar langsung. Pengalaman belajar langsung ini juga bisa diterapkan di sekolah. Sekolah dapat mengadakan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Nah, seperti berkunjung ke rumah sakit, melihat orang yang lagi sakit, bisa berkunjung ke panti asuhan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak-anak ini dapat melihat secara langsung bagaimana orang-orang di tempat tersebut mempraktikkan nilai-nilai moralnya. Nah, yang keempat ada model teladan. Nah, di sekolah juga bisa diterapkan model teladan. Sekolah dapat menunjukkan model-model teladan yang baik dan menjadi contoh dalam praktik nilai-nilai moral yang baik, seperti guru, staf, atau tokoh masyarakat yang diundang untuk berbicara di sekolah mengenai tentang moral. Nah, sehingga murid-murid di sekolah tersebut dapat menerapkan nilai-nilai moral yang dibicarakan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi kepribadian. Nah, perkembangan ini merupakan satu proses atau tahapan pertumbuhan yang bersifat kualitatif. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang ya. Di antaranya yang pertama itu ada faktor internal. Nah, apa itu faktor internal? Faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Baik itu berasal dari genetik atau bawaan sejak lahir.
Nah, faktor genetik artinya bawaan sifat dan karakter yang dimiliki manusia, baik berupa gabungan sifat dari kedua orang tua anak itu. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dia ini berasal dari diri manusia tersebut, tetapi biasanya juga dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan, mulai dari lingkungan terkecilnya seperti keluarga, saudara, teman sebaya, sampai pengaruh dari teknologi dan sosial media yang dimainkan oleh anak itu. Nah, selanjutnya, nah, di sini juga terdapat faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan faktor yang berasal dari pembawaan manusia yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Nah, faktor biologis ini berhubungan dengan kesehatan jasmani, jasmani si anak, terus bisa juga terkait dengan mental, penyakit, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Nah, setiap manusia yang dilahirkan ini dia ini memiliki sifat-sifat yang diperolehnya baik dari orang tua maupun dari pembawaan dari anak tersebut. Nah, contohnya keluarga nih. Keluarga sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan si anak ya. Nah, anak ini seringkali dibekali dengan pendidikan dalam keluarga. Nah, di antaranya ia ini berpengaruh dari orang tuanya sejak dia ini masih bayi hingga dia ini masuk masa sekolah ya. Jadi kebiasaan yang dimiliki oleh anak ini sebagian besar dibentuk oleh kebiasaan berkeluarga. Nah, selanjutnya ada faktor sosial. Nah, yang dimaksud di sini faktor sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, pada faktor sosial ini termasuk juga tradisi yang berkembang di masyarakat, adat istiadat, peraturan norma, serta bahasa yang sering digunakan dan semua yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pendidikan di sekolah. Nah, setelah pendidikan dari orang tua, anak-anak juga memerlukan pendidikan di sekolah. Nah, sejalan dengan fungsi dan perannya, sekolah ini sebagai lembaga pendidikan yang tujuannya itu agar mendidik moral si anak. Nah, karenanya peran dalam menguatkan nilai karakter serta kebiasaan yang sangat baik itu yaitu melalui sekolah. Nah, sekolah dapat memberikan sebuah penguatan dan nilai yang baik yang sebelumnya belum diajarkan di lingkungan keluarga. Nah, jadi anak dia ini bisa memperoleh nilai moral yang lebih dengan dia bersekolah. Nah, dalam bersekolah, anak dapat mendapatkan pendidikan dan pengajaran tentang hal berintegrasi, uh, menumbuhkan kemandirian, kedisiplinan, dan etika serta moralnya. Nah, selanjutnya, pendidikan di masyarakat. Nah, masyarakat ini merupakan berperan sangat penting ya dalam uh, dalam 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 menjalankan pendidikan moral seseorang. Nah, anak-anak cenderung mengikuti pola kebiasaan lingkungan di sekitarnya. Nah, maka dari itu, orang dewasa diharuskan untuk memberikan contoh yang baik nih dalam segala hal. Di sini bisa kita lihat dari contoh, yaitu ada pendidikan di masyarakat anak yang sedang mengaji. Nah, jadi di sini anak bisa mendapatkan moral yang baik. Nah, satu lagi, pengaruh lingkungan yang tidak baik, yaitu anak yang sedang, bisa kita bilang sedang main judi ya. Nah, ini juga bisa membuat moral seseorang ini menjadi tidak baik. Nah, jadi pendidikan di masyarakat ini sangat berperan penting dalam membentuk moral seseorang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Munira yang telah menyampaikan presentasinya dengan sangat luar biasa. Nah, pemateri selanjutnya akan saya jelaskan sendiri.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep kepribadian. Nah, konsep kepribadian ini dia berkaitan dengan psikologi seseorang, di mana konsep kepribadian ini ialah bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri serta cara berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, konsep-konsep kepribadian ini dia dibentuk oleh 4 unsur. Yang pertama ada karakter atau watak. Nah, watak ini adalah sifat atau bawaan dari individu itu sendiri. Dia itu bersifat relatif stabil dan mempengaruhi cara individu itu memandang lingkungannya. Contoh watak itu seperti ada orang itu yang pembawaannya ceria, mungkin ada orang pembawaannya uh, murung. Nah, itu adalah contoh dari watak. Selanjutnya adalah temperamen atau tabiat. Nah, tabiat ini adalah pola perilaku yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan tabiat ini dia itu dimulai dari seseorang itu sedari kecil dan dia berkelanjutan hingga orang itu dewasa. Contoh dari tabiat ini ialah seorang anak yang dari kecil diajarkan oleh orang tuanya itu datang tepat waktu ke dalam kelas. Nah, setelah dewasa pun dia sering datang tepat waktu ke dalam kelas. Kalau dia tidak datang tepat waktu itu seperti merasa janggal di dalam hidupnya seperti itu. Nah, kemudian ada traits atau sifat. Sifat ini adalah ciri dari kepribadian yang dia itu relatif stabil dan dia itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan bisa saja didapat dari faktor lingkungan. Nah, contoh dari sifat ini ialah kepedulian terhadap sesama dan sifat kerjasama yang dibentuk melalui sekolah ataupun mungkin dari bawaan orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian ada habits atau kebiasaan. Habits ini atau kebiasaan adalah pola perilaku seseorang yang dilakukan secara kontinu atau dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, seperti seorang anak itu dia bersekolah di suatu tempat yang mewajibkannya untuk melakukan literasi sebelum memulai pembelajaran. Nah, karena adanya literasi tersebut, jadi anak-anak itu dia terbiasa untuk membaca minimal 1 halaman setiap paginya dan itu terus-menerus dilakukannya. Nah, ada kaitan psikologi kepribadian di madrasah. Jadi intinya itu adalah watak dan sifat dari konsep kepribadian tadi itu dalam diri peserta didik itu dapat dibentuk melalui pengaruh dari sekolah. Nah, seorang guru atau pengajar itu dapat memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Kemudian guru tersebut dapat mengasah kepribadian tersebut dan mendorongkannya ke kepribadian yang baik. Jadi tujuannya itu agar terwujudnya proses belajar mengajar yang optimal di sekolah. Nah, kemudian ada implementasi psikologi kepribadian di madrasah. Yang pertama ada pengenalan diri. Nah, kita pun sebagai individu, kita itu perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita berinteraksi dengan lingkungan luar. Nah, cara kita mengenal diri kita itu, pertama kita itu harus mengenal siapa sih diri kita ini. Nah, kita itu bisa melibatkan kesadaran diri dan memahami tentang diri kita, apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Nah, jadi pengenalan diri ini kita perlu tahu kelemahan serta kelebihan dan kebiasaan yang kita peroleh. Nah, proses pengenalan diri kita ini dapat membantu individu tersebut untuk meningkatkan kualitas dirinya dan memperbaiki hubungan sosial. Nah, yang kedua ada bimbingan dan konseling. Nah, kita tahu kalau bimbingan dan konseling ini dia itu
terdapat pada tiap-tiap sekolah. Nah, bimbingan dan konseling ini dia dapat membentuk peserta didik dalam memahami kepribadiannya, dalam membentuk pola pikir, emosi, serta perilaku yang berkaitan dengan psikologi kepribadiannya. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini dipengaruhi oleh staf dan guru. Nah, jadi madrasah sebagai institusi pendidikan agama itu dia memiliki tujuan yang lebih luas. Dia itu bukan hanya sebagai madrasah itu bukan hanya untuk memberikan bimbingan akademik saja, tetapi madrasah itu juga berperan dalam membentuk pola kepribadian atau pola kepribadian yang baik bagi setiap peserta didiknya. Nah, oleh karena itu bimbingan dan konseling ini wajib pada setiap madrasah. Nah, selanjutnya ada pembelajaran pendidikan berkarakter. Nah, jadi implementasi yang terakhir itu, dan kan pada setiap sekolah itu pasti ada pendidikan karakter lain seperti silat, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara sekolah dalam menanamkan sifat dan karakter yang baik pada setiap individu itu. Nah, dengan misalnya kita di sekolah ada silat, ada seni, jadi itu dapat meningkatkan atau dapat membentuk sifat kerjasama kita, dapat membentuk tanggung jawab kita sebagai siswa. Nah, jadi pendidikan berkarakter itu dia dapat diwujudkan dengan mengadakan ekstrakurikuler di sekolah yang saya sebutkan tadi. Dan dia itu dapat dibilang itu dia berperan penting dalam pengembangan diri. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.